tenang, aku udah pasang memorinya. Aman. Setiap itu kemarin aku udah urusan itu. Udah, pas aku bawa ke sini udah aku pasangin. Dan strategi saya adalah Gimana 10,3? nggak boleh dikasih tahu sih rahasia perusahaan. Silakan cari. Dalam hitungan ke-10 harus kembali. Siapa kan? Silakan dicari ketuanya. Siapa ketuanya? Kau di sana. Hah? Siapa ketuanya? Bapak bukan. Di sana dari situ. Siapa ketuanya? Manajer. Kayaknya sudah dari depan ya. Ya, tapi kau rekam ya semuanya peristiwa-peristiwa sakral. Bapak 5. Bilangin cepat. Silakan dihitung. Silakan dihitung, hilang. Mana pas? Hitung yang benar. Keluarkan suaramu. Nomor 6. Ya, dan sama. Sini kamu. Kamu tadi mendengar suaramu manggil? Mendengar? Hah? Tidak mendengar, udah teriak-teriak orang semua di sini 50 kali. Duduk sana. Kita akan mulai ibadah kita. Pada bertugas di silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Sukacita. Kekuatan. Kurang semangat. Sukacita. Kekuatan. Kekuatan. Sukacita. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Teman-teman, mari kita satu-satu dulu. Mari kita minta Tuhan untuk kita. Minta Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Karena pada saat ini kita mendengar kita.
Aman. Kalau dimarahin bilang namaku. Rekam dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu, kami haus akan semua firman-Mu, semua sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah di atas kami.
Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami dari awal pertengahan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melindungi kami dari awal pertengahan kami akhir nantinya. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu ibadah kami usirkan Engkau letakkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami, kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu sebagai Raja Wali. Semangat-semangatnya dari tadi. Sukacita. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Haleluya. Kita bertepuk tangan kepada Tuhan, katakan Tuhan. Tepuk tangannya dong. Yang di belakang jok-jok, penuh semangat. Ayo, ayo, ayo. Setiap hari
untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya menyanyikan pujian bagi Tuhan Bapa dan Yesus. Kalau firman itu mesti di situ. Saat kau berfirman
waktu akan tinggal sesaat. Kami mau duduk dia mendengarkan firman-Mu. Hamba tahu, hamba terbatas. Hamba tahu, hamba tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, rendahkan hamba-Mu di tempat ini serendah-rendahnya. Tetapi tinggikan dirimu di tempat ini setinggi-tingginya. Kami siap mendengarkan firman dan kami juga siap menjadi pelaku firman. Yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Suara itu kedengaran di belakang ya? Oh nggak kedengaran ya? Oke, soalnya ini tadi timur tenggelam. Oke, tetap semangat ya. Ingat ya, kalau ibu bilang how are you today, saudara jawab excellent. Yang datang 500, yang jawab cuma 10. Ulang, how are you today? Excellent. Yes, sebelah kanan, how are you today? Excellent. Sebelah kiri, how are you today? Excellent. Yes, excellent. Yang hadir di sini adalah orang-orang bukan sembarangan. Yang hadir di sini adalah anak-anak yang excellent. Haleluya. Yes, kita harus semangat ya, karena ibu sudah semangat hari ini. Ada yang belum tahu siapa nama ibu? Ada. Semester 6? Tahu ya? Benar, tahu apa enggak? Sebagian. Apakah dunia tidak kenal maka tidak sayang? Sebagian, Bu. Nama saya Debbie, oke? Nama saya Debbie, asli saya orang Kupang, Langit dan Ujung Pandang. Mata minimalis, hidup ekonomis. Haleluya. Begini, saudara, kulit saya hitam, tapi hitam manis tuh? Iya toh. Masalahnya saya berhadapan dengan orang-orang yang kulitnya putih. Oh, sama di atas yang hitam yang kulitnya. Oke, biar kita hitam begini-begini saya diekspor dari surga. Amin. Di Alkitab dibilang begini, hitam itu cantik, tidak ada yang bilang putih itu cantik. Tidak, saya tidak bilang begitu. Maksud saya gini, mau rambut kita lurus, rambut kita keriting tetap disayang Tuhan. Mau kulit kita hitam, mau kulit kita putih tetap disayang Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, hari ini saya, oke, saya buka dulu ya. Dalam tempat ini, saya minta baca. No jaim, oke? No jaim. Lanjut, peraturan di tempat ini adalah no gengsi, ya. Habis, how are you today? Saya akan panggil nama-nama. Kalau udah kelihatan udah nggak semangat, saya akan panggil. Anak-anakku sekalian, ada 4 tipe di tempat ini. Oke? Nggak ada multimedia, jadi saya sengaja mencetak ini. Ada 4 tipe di tempat ini. Pertama adalah tipe pembelajar, suka belajar. Oke? Yang kedua, turis. Hanya jalan-jalan aja ke sini udah kayak turis. Wih, bagus ya. Ada sungainya. Wah, kita bisa mandi. Dan saya takjub hari ini. Ada air keran, tapi tidak berhenti-berhenti. Ngalir terus. Saya dari tadi bingung cari penutupnya yang mana. Oh, dari tadi air dibuang-buang terus. Begitu ya. Ini orang tipe ada yang suka pembelajar. Yang pertama, saya percaya yang hadir di sini adalah tipe pembelajar. Yang kedua turis. Tadi saya bilang suka lihat-lihat. Wih, tendanya bagus ya, ada yang orange. Ada suami saya di belakang. Lanjut ya. Ada yang Sandra. Bu Triana suruh ke sini. Jadi saya sudah disandra di sini. Ya, ada seperti itu ya, tipenya. Ketiga, yang keempat adalah teroris. Tolong lihat ibu, yang ngomong ibu di depan, bukan dia yang belakang. Yang keempat, teroris. Tipe teroris ini adalah, dia berkata demikian, saya sudah tahu apa yang ibu Debbie mau ngomong. Nanti dia pasti ngomong begini deh. Pasti dia ngomong begitu deh. Nggak keren, itu teroris. Jadi ada berapa tipe? 4. Saudara yang mana? Pembelajar. Bukan teroris. Ini adalah anak-anak yang suka belajar. How are you today? Bukan semangat.
ada yang ngantuk? Amin. Ada kejutan buat saudara, nanti di akhir saya bicara. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Yeay. Ada karakter manusia ya, karakter manusia. Tapi saudara adalah warga kerajaan Allah. Yang pertama, tipenya anjing. Galaknya minta ampun. Senggol dikit bacok gitu ya. Yang kedua kuda, nurut banget. Apa-apa nurut banget. Yang ketiga, monyet sok tahu. Ya, sok tahu dia. Yang keempat, yang kata-kata cerewet, ngoceh terus. Monyet total. Yang selanjutnya adalah kelinci, pemalu, imut-imut. Pedanyi. Siapa yang imut-imut, siapa yang pemalu? Ya. Terus ada yang landak, tipe landak, nolak melulu. Nanti disuruh, kamu jadi WL, jangan saya bu, jangan saya. Dia aja bu, dia aja. Nah itu tipenya landak, tuh nolak melulu. Tapi saya percaya anak-anak di tempat ini anak-anak yang tidak pernah menolak. Ketika disuruh sama ibu kaji, siap ibu, laksanakan. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Yeay, tetap wangi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. Badak dia cuek banget. Ibu Dewi sudah gerak sana gerak sini, dia tetap gitu. Tapi nggak ada di sini dan sini. Yeay. Lanjut. Jerapah dia sok, dia arogan. Nggak ada di sini, semua rendah hati di sini. Selanjutnya, nah, ini ya saudara, ini apa ini? Yang suka di ini? Rubah itu suka nanya yang enggak. Rubah katanya. Suka nanya yang enggak. Saya masuknya ke utara, kalian nanya yang enggak. Tapi di sini enggak ada, ya? How are you today? Yes. Ayo berdiri. Saya minta saudara laki yang sini. Ya, berdiri. Semangat. Hanya sebentar yang tahu. Ayo bantu. Dipuji. Ayo. Mana maju lagi? Oke teman-teman, gerakannya ada, yang pertama adalah open, jadi gerakannya angkat tangan seperti ini, gerakannya ini adalah open. Yang kedua adalah peel, yang pertama adalah tangan kanan, peel banana, seterusnya baru kiri, seterusnya baru chops banana. Ini gerakannya seperti ini, dimulai dari tangan kanan yang memotong, baru seterusnya berpindah dari tangan kiri memotong tangan kanan. Seterusnya baru setelah dipotong baru dimakan, eat banana. Jadi makannya seperti ini secara bergantian, tidak ada kanan kiri tetapi secara bergantian. Seterusnya adalah close. Jadi gerakan close seperti ini. Enggak, satu yang di atas, satu yang tertutup.
lagi, kirain lanjut lagi Bu. Kalau lanjut lagi saya semangat. Silakan duduk anak-anak, tetap semangat. How are you today? How are you today? Oke. Satu-satunya yang konstan dalam hidup adalah perubahan. Saya ulang, yang di belakang, yang di belakang. Satu-satunya yang konstan dalam hidup adalah perubahan. Hari-hari ini, 2 tahun kebelakangan ini, kita menghadapi perubahan besar-besaran. Karena adanya COVID, mau tidak mau pembelajaran sekarang menggunakan Zoom. Ya kan? Selama ini kita tidak tahu apa itu Zoom. Jadi dengan kata lain, kita harus berubah. Kita harus menerima yang namanya perubahan. Oke. Ya. Kita harus bebas. Bebas dari apa? Gambar diri. Bebas dari apa? Luka batin. Kadang-kadang ya, kita merasa kita sudah bebas, tapi sebenarnya kita belum bebas. Untuk menjadi pemimpin yang berkualitas tanpa batas, harus bebas dulu. Kalau saudara belum bebas dari luka batin, masih ada rasa kesakitan dalam hati, masih ingat-ingat masa lalu, bagaimana saudara bisa menjadi pemimpin? No, gak bisa. Harus ada healing dulu dalam hidupmu. Karena begini, jangan sampai tangki emosi saudara penuh. Kalau penuh, tinggal meledak. Kalau penuh, kita dapat menuai kapan? Setelah usia kita 60 tahun. Jadi pastikan saudara yang hadir di tempat ini sudah bebas dari luka batin, dari gambar diri. Kalau hari ini masih ada yang bilang, siapa sih aku gak berguna. Kalau sampai hari ini kau berkata, orang tuaku bukan siapa-siapa. Itu berarti saudara belum menemukan gambar diri saudara yang sehat. Oke? Saya tidak malu mengatakan bahwa saya aslinya adalah gagap. Damai mana nih Damai? Tidak ada ya dia? Izin. Oh dia pernah pergi liburan ya? Saya nggak malu kalau saya bilang diri saya pemalu. Tapi saya tahu setelah saya dipulihkan dari luka batin, setelah saya dipulihkan dari gambar diri saya yang rusak, saya berbeda sekarang. Saya sudah merasa kebebasan yang luar biasa. Dan saya minta kepada anak-anak, kalau hari ini kau belum menyelesaikan luka batin, gambar dirimu masih rusak, ayo temui dosen-dosen kalian untuk saudara bisa dibebaskan. Karena saudara tidak akan menjadi pemimpin yang berkualitas tanpa batas kalau belum saudara mengalami pemulihan ini. Oke? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Kalau saudara bisa baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ayat tulis Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Tentang Yosua. Tentang Yosua, dia harus memasuki tanah Kanaan, saudara. Ini tidak gampang, saudara. Saudaraku, Tuhan bilang, bahkan tidak sampai ayat ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau ada pengulangan dalam Alkitab, itu berarti penting sekali, saudara. Itu dia nggak ada highlight-nya yang penting banget, saudara. Why? Sampai Yosua Tuhan bilang begitu, saudara. Ada di ayat 6, ada di ayat 7, dan ayat 9. Kenapa? Karena begini loh, saudara. Yosua itu menggantikan siapa? Musa, kalian tahu kan? Dia orang yang hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Oke? Iya kan? Dia salah satunya yang spektakuler adalah membelah. Dia membelah lautan, ya kan? Nah sekarang syarat yang biasa jadi orang kedua harus masuk jadi orang pertama. Itu gampang gak, saudara? Nggak gampang, saudaraku. Why? Karena Musa lebih hebat dari Joshua. Kalau kita menggantikan posisi orang, kalau orang itu di bawah kita, everything is okay. Tapi kalau orang itu lebih hebat dari kita, gemeteran enggak? Gemeteran kan? Joshua harus menggantikan Musa. Hey, how come? Sebenarnya Joshua itu bukan orang penakut loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena Joshua itu pernah mengalahkan bangsa Amalek.
Yang menjadi problem dari Yosua yang kedua adalah apa? Orang Kanaan itu, saudaraku, anak-anakku, adalah orang yang terlatih untuk berperang. Sedangkan yang namanya Joshua, dia membawa siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel itu bukan tentara. Bukan tentara yang kuat. Bangsa Israel siapa? Mantan budak mau perang, saudara, lawan bangsa Kanaan. Di atas kertas pasti kalah. Iya enggak? Maka Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hati. Kalau saudara baca yang sampai keempat ya, sampai ayat ke bawah ada 4 kali. Tuhan bilang kepada Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Untuk menjadi pemimpin. Saudara, anak-anakku, pemimpin berkualitas tanpa batas. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Yang Tuhan mau dari Joshua, yang pertama adalah Joshua berdamai dulu dengan dirinya, berdamai dulu dengan hatinya sebelum dia masuk dalam peperangan. Jadi pemimpin tuh gak gampang loh. Halo, iya gak? Jadi pemimpin tuh gak gampang. Jadi harus mempersiapkan dirinya. Lanjut, apa yang Tuhan mau daripada Yosua? Kuasai pikirannya. Hari-hari ini banyak orang yang pikirannya dimasuki oleh kecemasan. Baru-baru ini terjadi, anak-anakku, ada seorang anak ketua OSIS di sekolahnya. Anaknya ganteng, pinter. Wow, sampai orang tua bilang, aduh kamu bersyukur ya punya anak sebagus ini, seganteng ini, pintar, ganteng, bisa mimpin ketua OSIS. Dan berapa lama kemudian terdengar kabar baru-baru ini, dia bunuh diri. Bunuh diri di danau. Setelah diselidiki, ternyata dia mengalami kecemasan yang amat tinggi. Karena dia takut nanti tidak bisa sesuai dengan orang yang puji-puji dia. Dia takut nanti saya gagal, nanti saya begini, dia cemas. Akhirnya dia bunuh diri. Banyak yang kaget, saudaraku, dengan keadaan ini. Makanya Tuhan mau kuasai pikiran kita. Halo, coba saya minta tolong ya si Ibu Kaci, saya bisa minta tolong. Dalam hidup ini, dengar ya, anak-anakku, saat engkau dalam keadaan duduk diam, pikiran itu yang datang kepada kita ada positif, ada negatif. Yang setuju katakan amin. Positif dan negatif. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang menang, positif atau negatif? 50-50. Kadang negatif yang menang, kadang positif yang menang. Oke? Iya kan? Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Bagaimana caranya supaya pikiran kita selalu ke positif, bukan ke negatif? Jadi ada satu Dr. Allen, dia bilang begini, harus ada perangsang dari luar. Caranya gimana? Dia masukkan gelang karet ke tangannya gini. Oke? Dia taruh gelang karet. Kalau satu saat dia berpikir negatif nih, kalian misalnya berpikir negatif. Oke? Aduh bagaimana ya? Kalau saya setelah lulus dari sekolah ini, saya kemana ya? Mulai ke negatif. Aduh, siapa sih saya? Mulai ke negatif nih, saudara. Aduh, orang tua saya yang petani. Terus untuk apa dong saya kuliah seperti ini? Itu kan negatif nih. Nah ada karet kan? Pemicu dari luar karetnya itu ditarik. Ting! Gitu. Oke? Mengingatkan kita, oh iya, saya harus ke positif. Walaupun saya anak petani. Walaupun saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, saya akan berhasil. Nah, karet itu sebagai pemicu untuk apa? Untuk bisa masuk dalam alam bawah sadar kita. Setiap kita berpikir yang negatif, aduh kok aku belum dapat jodoh ya. Mulai ke negatif nih. Aduh jodohku kok nggak ada ya. Nah nanti kita tarik karet, lepas karet, ting, gitu ya. Coba kalian jadi karetnya ya. Nah, oh ada karet, oh terima kasih ibu saya. Ya kalian jadi karetnya ya. Bilang ting ya. Ya. Oke. Aduh, gimana ya? Uangku di dompet tinggal 5.000 nih. Padahal
saya harus beli sabun. Odol gigi sudah mulai habis, uang nggak ada. Aduh gimana ya? Gimana ya? Aku nggak jelas, harus ini ayo. Aduh gimana ya? Aduh keuangan udah nggak ada ini, sabun habis, udah mulai. Saya harus berpikiran positif karena saya percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang saya butuhkan. Iya kan? Jadi ada masuk dalam alam bawah sadar kita itu menurut Ellen. Nah menurut saya, saudara harus sering baca firman Tuhan. Ada amin? Amin. Saya percaya di sini, di sekolah, Ibu Triana selalu mengadakan ibadah-ibadah sehingga kalian masuk firman Tuhan ke dalam pikiran saudara. Nah isi firman Tuhan saudara di kepala saudara. Kalau lihat dompet sudah nggak cukup atau kalian belum dapat pasangan nih misalnya. Aduh saya nggak ada pasangan nih. Aduh nanti bagaimana saya? Wow. Terus tim yang mana? Aku percaya jodohku lagi OTW. Yang terbaik yang dari Tuhan akan datang kepadaku. Amin. Kalau saudara penuh dengan firman Tuhan, setiap kekhawatiran yang ada, saudara ganti dengan firman Tuhan, udah siap. Saudara tahu nggak, peperangan kita itu ada dalam pikiran kita. Kalau saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan, saudara pasti menang setiap hari terhadap bisikan iblis. Amin. How are you today? Excellent. How are you today? Excellent. Orang pemimpin yang berkualitas tanpa batas, dia harus isi hidupnya dengan firman Tuhan. Amin. Kalian harus isi dengan firman Tuhan siang dan malam. Ada seorang kaya, saudaraku, ini cerita benar. Kedatangan temannya. Ketika kedatangan temannya bilang ini, wow, ternyata pabrikmu penuh dengan mesin-mesin yang baru. Ruanganmu mewah. Tapi kenapa kok satu ada buku yang usang ya, yang kamu simpan? Apa itu buku? Lanjut dia bilang begini, yang eksekutif muda itu bilang begini. Dulu waktu saya tamat kuliah, mama saya berkata, kamu baca ini, firman Tuhan ini. Kalau kamu mau berhasil, mau beruntung, kamu baca ini. Apa yang dia katakan? Iya ma. Terus dia balik, dia taruh buku itu. Mana ada duit dilempar dari surga, hanya baca-baca firman. Dia menyepelekan, saudaraku. Apa yang terjadi 10-15 tahun. Dia berusaha, dia gagal. Dia buang-buang waktu dengan kegagalan. Akhirnya dia ingat apa yang mamanya bilang. Mamanya bilang, baca buku ini. Akhirnya dia ambil buku itu yang dia tidak pernah baca. Dia baca buku itu. Dia buka di Mazmur, ada dikatakan, Tuhan adalah kota bentengku. Dia baca. Dia mulai hari itu, dia mulai bisnis sesuai yang ada di dalam firman Tuhan. Dia pikiran-pikiran yang lama dia buang, dia ganti dengan pikiran-pikiran yang baru, yaitu apa? Firman Tuhan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia sukses, kaya, diberkati luar biasa. Jadi jangan sepelekan firman Tuhan, ditaruh di kepala saudara ini. Firman ini direnungkan dan dilakukan. Nanti kepemimpinan yang selanjutnya Pak Abraham akan berbicara. Saya mau berbicara, isi firman di pikiran saudara. Karena peperangan ada di pikiran saudara. Amin, saudaraku. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Berikan tepuk tangan begitu. Oke, terima kasih. Ayo, sekarang. Ya. Kepemimpinan yang berbasis core values. Oke, core values itu apa sih? Prinsip dan nilai yang menjadi acuan dalam suatu organisasi. Oke? Di sini di core value ini ada goal, ada trust, ada teamwork, ada juga innovation. Ada semua di core values ini, saudara. Oke? Ini kenapa kok mukanya kayak kurang ada harapan? Oke. Sekarang ibu tes dulu ya. Ibu tes konsentrasi. Jawabnya harus cepat, nggak boleh mikir. Saya mau tes konsentrasi. Jawabnya nggak boleh lambat, harus cepat ya. How are you today? Ibu mau tes konsentrasi sebelum ibu masuk dalam materi lagi. Kertas HPS warnanya apa cepat? Ya kertas ini
mahal banget. Sapi minumnya air. Ibu tes konsentrasi lagi ya. Alis warnanya? Aspal warnanya? Arang warnanya? Kelelawar tidur di waktu? Kelelawar tidur di waktu malam. Siap. Jadi saudara belum konsentrasi sepenuhnya. Kan saya bilang konsentrasi. Lupa jawaban langsung. Kelelawar tidur di waktu malam lagi. Haleluya. Next. Saudara, pengembangan SDM dalam pelayanan gereja meliputi keahlian dan pendidikan nilai. Yang saya tekankan hari ini adalah nilai, value untuk saudara. Karena saya rindu STT Sentosa Asih mahasiswanya dikenal orang. Mahasiswanya dapat diandalkan. Pintar semuanya, excellent semuanya. Amin, saudara. Nilai itu penting, saudara. Saya Oke. Hari-hari ini orang defisit karakter. Oke, seorang pemimpin berkualitas dia harus memiliki karakter yang tahan uji. Hari-hari ini banyak sekali orang yang defisit karakter. Lanjut. Sekali lagi core value. Ya, tadi saya sudah bilang ini adalah prinsip dan nilai yang menjadi acuan dalam suatu organisasi. Oke? Lanjut. Core value ini ada yang namanya creative value, ada yang namanya experiential value, ada yang namanya attitudinal value. Oke? Ya. Yang ketiga unsur itu ada di dalam Kristus. Oke? Ya, yang kreatif itu nilai-nilai kreatif. Kegiatan bekerja sebaiknya penuh dengan tanggung jawab. Kalau yang namanya experiential value ini menanamkan nilai-nilai positif. Dan lanjut, kalau attitude ini stabil dalam segala hal. Oke? Ya, ketiganya itu termasuk dalam Christ. Ya, lanjut. Pelayan Tuhan termotivasi menjadi pembawa damai, ladang berkat bagi banyak orang. Membawa damai ini artinya adalah dimanapun ada saudara, saudara bisa membawa damai. Amin. Di mana ada perpecahan, ada saudara, jadi damai semua. Amin. Amin, saudara. Iya, saudara jadi pembawa damai dimanapun engkau berada. Ya, trustworthy, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya cepat saja karena Pak Abraham harus bawakan lagu. Excellent. Itu keutamaannya. Pengaktualan potensi pelayanan yang bermutu di Kolose 3 ayat 23. Tolong baca dulu Kolose 2 ayat 23. Tolong dia bantu saya. Ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang terima kasih Nia. Kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ya. Amin. Ya. Excellent spirit. Excellent spirit ini adalah setia kepada Alkitab. Tadi saya sudah katakan ya. Roh yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. Ada komitmen di dalamnya. Ya. Anak-anak Tuhan harus punya komitmen. Lanjut. Murah hati. Penuh hikmat. Setia pada kebenaran. Tangguh. Dan doa itu sebagai satu kebutuhan. Oke, menjadi orang benar adalah pilihan. Katakan pilihan. Pilihan. Biarlah hidup saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Yuk, saya lanjut saja. Cepat.
servis ya, peduli. Siapa di sini peduli satu dengan yang lain? Amin. Ya, tanggap cekatan disiplin, rela untuk memberi, mengembangkan sikap positif. Tadi saya sudah jelaskan tadi ya, positif terus. Ya, profesional, pribadi yang berkualitas, tanggung jawab dengan pekerjaan, bertindak benar dan tepat waktu. Tadi Ibu Triana minta anak-anak tepat waktu ketika dipanggil, ya harus tepat. Kalau kita hidup di luar negeri, kita nggak bisa main-main dengan waktu. Mereka katakan time is money, tapi waktu kita hanya untuk Tuhan. Laskar Kristus harus siap sedia. Amin. Jangan lagi ada telat-telat ya. Apalagi yang ketua ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk, fokus pada kepuasan pengguna layanan. Lanjut. Sedikit lagi. Pengembangan excellent service itu sumbernya adalah hikmat Tuhan. Sekali lagi back to the Bible. Sekali lagi back to the Bible. Apapun yang anak-anak putuskan harus kembali lagi kepada Bible. Jangan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Amin. Memohon kuasa Roh Kudus untuk mengembangkan kompetensi, terus mengasah diri. Hey, jangan puas, jangan cukup dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Mari kita mengembangkan potensi. Potensi itu apa? Sesuatu yang ada dalam diri kita yang belum kita keluarkan. Dan biasanya potensi ada di mana? Di kuburan. Karena di kuburan orang sudah mati nggak bisa mengeluarkan potensi. Saya percaya dalam hidup Alvin, kamu punya banyak potensi, ya. Ya, potensi itu harus diasah, gitu ya. Potensi itu harus dikeluarkan karena hidup kita Tuhan pasti kasih potensi. Sekali lagi, potensi itu apa? Jadi sesuatu yang ada dalam diri kita yang belum kita keluarkan, itu potensi. Ada ribuan potensi dalam hidup kita. Dan potensi ini saudara akan tahu ketika saudara kepepet. Ada the power of kepepet. Oh, ternyata saya bisa bikin kue ketika saudara kepepet. Ketika saudara kepepet, oh ternyata saya bisa lakukan ini. Oke, help me. How are you today? Iya. Iya. Terus mengupgrade pelayanan yang relevan. Jangan kalau sudah pelayanan gini misalnya WL. Belajar lagi WL. Lihat di YouTube, upgrade gitu saudara. Tiap hari A, I, U, E, O. Vokal terus dilatih. Jangan merasa kita sudah cukup. Enggak, saya pun hari ini tetap mengasah diri saya. Oke? Membangun kerjasama dengan lembaga yang unggul. Saya percaya STT IKSN Sentosa Asih adalah lembaga yang unggul. Amin. Dimulai dari apa? Kerjasama antara lembaga ini dengan anak-anakku semua. How are you today? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore yang di atas. Connected, relasi. Bagaimana dijelaskan oleh Nur Rahmat? Mengenal Tuhan dengan baik ya. Yang kedua, mengenal diri dengan baik. Kekuatan kita apa? Kelemahan kita apa? Kita harus tahu itu saudara. Mengenal lingkungan sosial dan mampu berinteraksi. Gereja atau pelayanan Tuhan tidak boleh terasing dari masyarakat. Kita harus keluar ya, supaya orang bisa lihat Kristus hidup dalam hidup kita. Kadang kita nggak perlu untuk menginjil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Tapi dalam tindakan kita orang boleh mengenal siapa Yesus. Amin. Ya, kita akan memperoleh manfaat dari kemampuan mengembangkan koneksi atau relasi. Makanya berrelasi dengan yang benar ya, jangan yang salah. Lanjut. Aduh. Kenapa sih kita nilai konektif itu penting, saudara? Ya karena mempertahankan ketidakperpisahan kita dengan Sang Hidup. Kita perlu yang namanya konektif. Yang pertama dengan Allah. Saya kembali back to the Bible. Back to the Bible. Hanya Allah yang dapat dipercaya, bukan yang lain. Menyadari bahwa kita terbatas dalam banyak hal. Saya terbatas. Saya bangga punya suami yang selalu senyum dong, namanya senyum. Saya bangga punya suami yang selalu mempercayai saya untuk hal-hal yang besar. Boleh saya kesaksian? Boleh angkat tangan dong. Oke, terima kasih Bu Triana, terima kasih anak-anakku. Satu kali saya disuruh bawa grup ke Israel.
Ada 40 orang. Saya tidak tahu kalau di dalamnya ada pendeta. Pak Abraham bilang, kamu pergi aja. Iya, saya pergi. Begitu saya sampai di bandara dan masuk di dalam ruangan kaca mau check in, mau naik pesawat, saya baru tahu ternyata di situ ada apa sayang? Oh, kadal. Mana lebih besar kadal atau kita? Kita. Langsung Pak Abraham, saya baru tahu karena yang ikut itu 12 pendeta. Kalau pendeta dari aliran saya GBI gampang, maksudnya bukan gampang, kita sealiran jadi tahu ya. Ini yang jadi masalah adalah pendeta yang GPIB yang lama. Itu kan, wow, firmannya kan melotok di kepala ya saudara. Aduh, saya udah mau nangis gitu. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya udah mau nangis, saya mau pulang saudara. Ada kaca, kan saya lihat dari jauh Pak Abraham. Saya begini. Pak Abraham begini, bisa nih Mi, kamu aduh saudara, saya merasa nggak pede, saya merasa aduh Tuhan gitu ya. Ingat lagu kemanakah aku dapat pergi kan gitu ya. Taunya saya dinaikkan di kelas bisnis karena bawa 40 orang saudara. Harusnya kita di kelas bisnis seneng dong, saya nggak seneng. Karena saya mikir kalau turun nih piye, gimana mereka pikir-pikir semua. Tuhan tolong gitu ya saudara. Akhirnya apa saudara, begitu saya turun dari pesawat, apa yang saya lakukan? Saya merendahkan diri saya. Saya menghormati mereka. Mereka belum pagi, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu. Shalom Bapak. Itu senjata saya. Akhirnya mereka sayang saya. Mereka nggak pernah malukan saya. Saya ingat Pak Abraham bilang ini, Debbie kamu bisa. Kamu bisa Debbie. Bisa bos. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak dijoroki seperti itu, saya tidak mungkin bisa ke Israel sampai 28 kali. Haleluya. Dijorokin dulu, baru berarti. Kalau hari ini saudara dijorokin, puji Tuhan aja ya. Amin. Lanjut sedikit lagi. Terima kasih. Manfaat konektif terhindar dari kesepian hidup. Siapa yang suka kesepian? Itu temannya kurang. Kalau saudara lagi galau-galau datang ke tempatnya Bu Triana, ya kan? Enak dikasih wejangan di sana. Manfaat daripada konektif adalah peluang sukses terbuka lebar. Kalau saudara bergaul dengan orang yang benar, aduh, semua akan terbuka lebar. Ada koneksi, relasi akan bertambah, ya. Tuhan mendapatkan helper, penolong-penolong, ya. Lanjut mendapatkan insight, terhubung dengan text, ya. Wow, jadi kita perlu koneksi. Jangan diam-diam aja, oke? Oke, satu lagi. Oke, ini ada bersama aja. Ini ya, humility. Kerendahan hati, anak-anak di sini harus rendah hati ya, nggak boleh sombong. Matang-matang hidupnya mancung, nggak boleh sombong. Ya, pesek. Hah? Ya, bersyukur, ya, mengutamakan kepentingan orang lain. Orang yang rendah hati itu apa sih? Orang, dengar ya, Ibu ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Amin. Amin. Saya mau tanya, siapa yang berani jawab? Orang yang rendah hati adalah siapa? Ayo, jangan ngomong sama saya, tunjuk tangan. Orang yang rendah hati itu siapa? Tunduk dulu. Kalau kamu lihatin deh. 1, 2, 3. Orang yang rendah hati siapa? Pojok. Martin. Martin, berdiri. Martin rendah hati. Yang rendah hati adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Iya, amin. Itu benar. Tapi yang saya bilang tadi, itu benar sekali sesuai dengan firman. Ayo, siapa yang baru saya bilang? Chris. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain penting. Lebih dari sedikit. sedikit. Ayo. Kamu. Ya, ya. Aku. Yeay!
Ya jangan sombong rohani juga. Kalau lebih pintar jangan sombong. Di atas langit ada langit. Sudah ya. Masih banyak. Oke, nanti yang lanjutkan Bapak ya. Nunggu Ada di ini. sini. Bu kameramen ikut Oh, dong Bu. ya. Untuk yang laki-laki, Bapak tuh bawa topi dari Israel. Waduh. Udah jelek nih Bu topi Bu. Wede, Jordan. Ibu sampai sini dulu. Ibu topi aku udah jelek Bu. Bapak lanjutin. Oke. Kasih tahu. Dan ini Bapak ditanya lagi. Makanya konsentrasi. Oke. How are you today? Excellent. Selamat pagi. Selamat siang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Tati. Ya Pak Bro. Masih banyak kok ininya. Makanya konsentrasi. Oke, shalom. Saya tidak mau kalau tidak konsentrasi. Karena pengajaran ini kalian tidak konsentrasi pasti miss. Amin. Saya sadar bahwa saya bukan orang hebat. Saya sadar bahwa saya punya masa lalu yang susah. Oh ya, kalau kalian bisa di asrama belajar baik itu anugerah. Saya dulu keluar SMA harus cari ikan sebagai nelayan. Sorenya, paginya saya kuliah. Setiap mata pelajaran yang saya ikutin, saya tidak pernah sia-siakan. Karena buat saya pembelajaran adalah kesempatan. Betul? Semua kalian akan jadi pemimpin, tapi kalau kalian tidak punya mental untuk dipimpin, nggak akan pernah jadi pemimpin. Buka dulu yuk, Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua. Yuk baca bersama-sama. 3, 2, iya. Saya baru minggu lalu pergi ke tempat di mana Musa berada. Karena saya baru tanggal 16 kemarin baru pulang dari Kairo. Banyak orang Kristen termasuk mahasiswa bilang begini. Bangsa Israel itu terputar-putar di padang gurun berapa tahun? 40. How do you know? Dari mana kalian tahu? Mana tunjukkan ayatnya? Tunjukkan ayatnya, kalau dia berputar-putar 40 tahun. Tunjukkan ayatnya ke saya kalau memang itu betul-betul 40 tahun. Kita belajar dari kepemimpinan yang benar. Saya rasa nggak tertulis secara 40 tahun dibilang terputar-putar di padang gurun. Anak-anak lihat saya sebentar. Musa itu hidupnya dibagi menjadi 3 bagian. Apa bunyinya? Dia baca. Kalau Ibu Devi kasih motivator, saya kasih pengetahuan firman Tuhan dan berbagi pengalaman. Supaya apa? Kalian kuat dalam kepemimpinan. Amin. Ayo. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun makan mana, tapi tidak dikatakan 40 tahun terputar-putar di padang gurun. Betul tidak? Betul.
Pertanyaannya adalah kenapa? Loh, kalian ini kan sarjana teologi. Saudaraku, anak-anakku, lihat baik saya. Musa ketika mengajak keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke Horeb. Ingat perkataan saya, Horeb. Karena Keluaran pasal 33 ayat 1 ini ditulis ketika Musa ada di tanah Media. Ketika Musa di tanah Midian, makanya tadi saya katakan, Musa itu hidupnya dibagi 3.